Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas likuidasi persekutuan. Pengertian dari likuidasi itu adalah berhentinya kegiatan operasi perusahaan secara keseluruhan dengan menjual sebagian atau seluruh aktiva perusahaan, membayar semua utang pajak, kewajiban pada pihak ketiga, dan sisanya dibagikan kepada para anggota sekutu sesuai dengan rasio laba atau rugi. Atau dengan kata lain, likuidasi adalah suatu keadaan di mana baik persekutuan maupun usaha perusahaannya dibubarkan semua. Proses likuidasi meliputi dua tahap. Pertama, proses realisasi, yaitu proses merubah harta kekayaan yang ada menjadi uang tunai. Perusahaan mempunyai aktiva selain kas, berarti aktiva selain kas itu harus kita realisasikan dulu untuk menjadi uang tunai dengan cara dijual. Ini yang dimaksud dengan proses realisasi. Kemudian yang kedua adalah proses likuidasi, yaitu proses pembayaran kembali utang-utang kepada para kreditur dan pembayaran kembali sisa modal kepada para anggota. Proses likuidasi dilakukan setelah proses realisasi selesai. Oke? Proses likuidasi. Nah, ini kita lihat ya. Yang pertama, rekening-rekening pembukuan harus disesuaikan dan ditutup. Artinya kita harus membuat penyesuaian dan membuat jurnal penutup. Kemudian yang kedua, pada proses realisasi, jika ada perbedaan antara nilai buku dan nilai realisasi yang menunjukkan untung, laba, atau rugi, harus dibagi di antara anggota sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi. Jadi dalam proses realisasi nanti, jika terjadi laba atas penjualan aktiva ataupun rugi, itu harus dibagikan laba dan ruginya kepada anggota masing-masing sesuai dengan rasio laba rugi. Ketiga, jika salah seorang memiliki rekening modal yang bersaldo debit, modal bersaldo debit berarti modalnya minus. Dan di satu sisi memiliki piutang kepada persekutuan, maka piutang tersebut digunakan untuk menutup saldo debit rekening modal. Yang keempat, jika uang tunai sudah tersedia, maka yang pertama dibayarkan adalah kepada para kreditur eksternal, baru kepada saldo modal tiap-tiap anggota. Oke. Likuidasi terbagi jadi dua jenis. Pertama, likuidasi satu tahap, kemudian likuidasi bertahap atau berangsur ya. Berangsur. Ini kurang tambahin ya. Kita masuk ke likuidasi lamsam. Likuidasi lamsam ini di mana suatu proses likuidasi dilakukan seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditur eksternal dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atas pembagian modal yang disetor. Kalau yang bertahap, likuidasinya pada umumnya memerlukan beberapa bulan untuk penyelesaiannya dan mencakup pembayaran secara periodik atau cicilan kepada para sekutu selama masa likuidasi. Jadi dia bertahap dan pembayarannya juga dilakukan secara bertahap atau dicicil. Kemudian likuidasi bertahap mencakup distribusi kas kepada para sekutu sebelum likuidasi aktiva sepenuhnya dilakukan.
Sekarang kita masuk ke akuntansi likuidasi. Yang pertama ini adalah likuidasi berlangsung secara setelah proses realisasi aktiva non-kas selesai. Dalam hal ini, pembayaran kepada anggota sekutu dilakukan setelah seluruh aktiva non-kas telah selesai direalisasi atau dijual menjadi uang kas. Sehingga laba rugi yang terjadi dari adanya realisasi tersebut dapat segera diketahui seluruhnya dan langsung dapat dibebankan kepada modal masing-masing sekutu. Apakah bertambah atau berkurang modalnya nanti setelah terjadi realisasi aktiva selain kas, ya. Berikut kita disajikan contoh soal neraca CV Mikita per 31 Agustus 2009. Di sini ada aktiva, sisi aktiva kasnya 45 juta, kemudian piutang dagang, CKP persediaan barang dagang, perlengkapan dan komputer. Nah, untuk Fasifa ada hutang dagang, hutang kepada Nona Mita, modal Tuan Rifki, modal Nona Mita, dan modal Nyonya Ita. Bagaimana nanti penyelesaiannya? Kita lihat selanjutnya. Nah, pembagian laba rugi adalah Tuan Rifki 25%, Nona Mita 45%, dan Nyonya Ita 30%. 6 bulan setelah keluarnya Tuan Moko, pada bulan November 2009, CV Mikita akhirnya dilikuidasi. Proses likuidasi berlangsung seperti umumnya dengan melakukan proses realisasi terlebih dahulu, kemudian membayar hutang kepada pihak luar, dan terakhir membayar hutang kepada pemilik serta mengembalikan modal pemilik. Ini baru analisanya. Pertanyaannya, pertama, buatlah ikhtisar likuidasi CV Mikita beserta jurnalnya jika realisasi aktiva selain kas adalah sebesar 25 juta. Nah, kita lihat ini. Aktiva selain kas. Ya, nanti dicari. Ini total aktiva 77.143.900. Aktiva selain kas nanti dijual. Berarti 77.143.900 dikurangi 45.236.900 itu adalah aktiva lain selain kas yang kita jual sebesar 25 juta. Pertanyaan yang kedua masih berlanjut tentang CV Mikita. Aktiva dan pasifanya masih sama ya, CV neracanya. Yang diminta, buatlah ikhtisar likuidasi CV Mikita beserta jurnalnya jika realisasi aktiva selain kas adalah 5 juta. Selain kas 5 juta. Setelah pembebanan rugi realisasi, jika ternyata ada anggota yang bersaldo minus, berarti bersaldo debit, diasumsikan anggota yang bersaldo minus tersebut tidak dapat langsung menutup saldo modalnya yang minus tersebut. Maka untuk menutup saldo yang minus tersebut adalah dengan membebankan kepada modal anggota lain yang saldonya masih plus. Ini adalah ikhtisar likuidasi untuk pertanyaan yang nomor 1 ini. Ya, nomor 1 ini. Aktiva lain-lain selain kas kita jual harga 25 juta. Kita punya kas 45 juta, ini diambil dari neraca untuk kasnya, saldo sebelum likuidasi, ini kas, ini aktiva lain-lain, hutang dagang dari sisi Fasifa, hutang kepada Mita, modal Tuan Riki, modal Mita, modal kita. Hasil penjualan aktiva lain-lain selain kas dan pembagian laba rugi. Nah, aktiva lain-lain yang harganya 31.907.000 ini hanya terjual 25 juta.
kas kita bertambah 25 juta, aktiva lain-lain kita berkurang. Nah, dari penjualan ini terjadi kerugian. Ya, kerugiannya nanti tinggal dikurangkan. 31.907.000 dikurangin 25 juta, itu berapa kerugiannya? Kemudian kerugian itu dibebankan kepada Tuan Rifki, Mita, dan Ita sesuai dengan rasio laba rugi masing-masing. Nah, nanti selisih ini dikalikan sehingga ini Tuan Rifki pengurangan modalnya 1.726.750. Nona Mita berkurang 3.108.150, sedangkan Nyonya Ita berkurang 2.072.100. Sehingga sekarang saldo kita, saldo neraca kita 70 juta 236.900 untuk kas, aktiva lain-lain 0, hutang dagang masih belum ada pengaruh sehingga diturunkan di sini. Utang kepada Nyonya Mita juga tetap diturunkan. Ini juga sudah berkurang dan modal Rifki dari 15 juta sekian menjadi 13 juta sekian. Begitu juga dengan Nona Mita dan Ita, modalnya sudah berkurang karena adanya kerugian dari realisasi aktiva lain-lain tadi. Setelah realisasi, langkah selanjutnya adalah pembayaran hutang kepada kreditur. Kreditur eksternal terlebih dahulu, ya. Di sini kita punya hutang dagang. Ini adalah kreditur eksternal. Kita bayar dulu hutang dagang. Hutang dagang 10.230 bayar dengan kas. Kas berkurang, hutang dagang berkurang. Ini belum ada pengaruh karena kita baru melakukan kegiatannya membayar hutang kepada pihak eksternal. Saldo sekarang setelah kita melakukan pembayaran utang dagang, saldo kas kita 60.006.900. Ini turun, ya, turunkan semua. Setelah kita selesai membayar hutang kepada pihak eksternal, selanjutnya adalah pembayaran kepada anggota. Karena tidak ada lagi yang harus kita lakukan. Ini pembayaran kepada anggota sekaligus ya, pembayaran modal dan pembayaran hutang kepada Mita. Kas 60.006.900 berkurang, kemudian hutang kepada Mita berkurang, ke modal Rifki kita kembalikan, Nona Mita, Nyonya Ita. Nah, sekarang saldo sudah 0 semua. Berarti proses likuidasinya sudah selesai. Ini untuk saldo modal anggota yang tidak ada minus. Semuanya masih plus. Ya. Selanjutnya, ini tadi adalah untuk perhitungan pembagian laba ruginya tadi ya. Jurnalnya bagaimana? Nah, ini jurnal yang kita buat berdasarkan realisasi, berdasarkan ikhtisar likuidasi ini ya maksudnya. Nah, ini pertama jurnal untuk mencatat proses realisasi. Yang pertama kali kita lakukan tadi adalah menjual aktiva selain kas seharga 25 juta. Kas kita bertambah 25 juta. Modal Tuan Rifki berkurang. Modal Nona Mita berkurang. Nyonya Ita juga berkurang. Aktiva lain-lain juga berkurang. Sebesar 31.907.000. Kemudian yang kedua, jurnalnya pada saat kita melakukan pembayaran utang dagang. Utang dagang di debit, kas di kredit. Yang selanjutnya, jurnal untuk mencatat pembayaran kepada anggota. Jadi, untuk menjurnal ini tinggal kita lihat ikhtisar likuidasi apa saja yang kita lakukan. Pertama, kita menjual aktiva, kemudian kita membayar utang dagang, setelah itu kita melakukan pembayaran kepada anggota. Selesai untuk penjurnalannya. Yang kedua, ini adalah ikhtisar likuidasi CPMI kita untuk kasus yang kedua, di mana nanti ada salah satu anggota bersaldo minus untuk modalnya. Di sini sudah kelihatan untuk Nyonya Ita, saldo modalnya minus. Setelah kita melakukan penjualan
aktiva lain-lain selain kas hanya terjual dengan harga 5 juta. 5 juta. Saldo kas kita sekarang 20 juta, 236.900. Aktiva lain-lain kita habis. Hutang dagang belum ada pengaruh di sini. Kemudian modal dan pembagian laba, karena penjualan aktiva lain-lain mengalami kerugian, kerugian itu kita bagikan lagi kepada anggota persekutuan sesuai dengan persentase laba rugi masing-masing anggota. Hasilnya seperti ini. Ya. Sekarang kita punya saldo kas 20 juta 236.900. Aktiva lain-lain kita sudah habis. Kemudian hutang dagang turun, dan modal Rifki awalnya 15 juta karena ada kerugian, sekarang tinggal 930.000. Nyonya Mita, sekarang modalnya tinggal 4 juta sekian. Nona Ita modalnya minus, berarti ini bersaldo debit. Ya, modal Nyonya Ita. Langkah selanjutnya, karena kita sudah punya uang kas, kita lakukan pembayaran hutang dagang. Pembayaran kepada kreditur. Kita lakukan kas berkurang 10.230, hutang dagang juga berkurang. Kita hitung lagi saldo kita sekarang berapa setelah kita melakukan pembayaran hutang dagang. Ternyata saldo kas kita hanya tersisa 10.600.900. Hutang kepada Mita masih ada. Ini modal kita turunkan. Sekarang apa yang kita harus lakukan? Ya, di sini kita harus membebankan modal anggota yang bersaldo minus ini, kita bebankan dulu kepada Rifki dan Mita. Ya, Rifki dan Mita. Sehingga di sini dia Rifki dan Mita nanti dikurangin 465. Kemudian untuk Nona Mita 3.816.173. Nah, ini dari mana kita peroleh? 100.304.335 ini saldo Nona Ita yang bersaldo debit ini kita kalikan dengan persentase Rifki. Namun karena dia sudah minus untuk Nona Ita ini, pembaginya bukan 100 lagi, melainkan mana? Nah, ini ya, nanti Tuan Rifki 25%, Nona Mita 45%, dan Nona Ita tadi sudah bersaldo minus. Kita bikin tabel bantuan seperti ini. Ya, ini tabel bantuannya. Ya. 9 saldo kita ambil dari sini. Nah, kita ambil dari saldo modal yang ada di sini. Ya, untuk membuat tabel bantuan ini ada bintang 1, ada bintang 2. Bintang 1 ini kita masukkan ke sini saldonya. Kemudian pembebanan saldo minus kepada anggota yang lain kepada Tuan Rifki dan Nona Mita. 1.304.335 dikali 25% per 70. Ya, per 70 ketemulah untuk pengurangan saldo kepada Tuan Rifki. Modal Tuan Rifki berkurang 465.834 dari 1.304.335 dikali 25 per 70. 25 per 70. Ini 25 ditambah 45. Begitu juga dengan Nona Mita. Nona Mita 1.304.335 dikali 45 per 70. Ya, sehingga nanti ketemulah 838.501. Ini pembebanan kepada Nona Mita. Kemudian setelah ini kita saldo bintang 2 ini dari modal Tuan Rifki yang awalnya 930.911 karena dia menanggung menutupin Nona Ita yang minus modalnya sehingga dia berkurang. Sekarang saldo modal Tuan Rifki hanya 465.077. Sedangkan Nona Ita 3.816.173. Sekarang kita kembali ke ikhtisar likuidasi. Dari tabel bantuan tadi, kita masukkan ke sini. 10 juta, 5 juta, ini pengurangan modal Tuan Rifki
Ini pengurangan modal Nyonya Ita. Sekarang seperti ini. Ya. Ini belum ada pengaruh. Nah, sekarang kita kurangkan. Berapa saldo sekarang? Kas kita sudah 0 di sini. Ya, karena kita membayar ini. Ada 0 kas kita. Sekarang masih ada saldo modal Tuan Riki itu di dalam persekutuan masih ada 465.834, sedangkan Nona Mita 835.501. Ini untuk menutup saldo minus dari Nyonya Ita ini. Ini kalau kita jumlahkan antara Riki dan Mita, ini adalah 101.304.335. Ini kita tunggu sampai Nyonya Ita mampu untuk menyerahkan uang sebesar 1.304.335 pada persekutuan. Jika belum mampu mengembali atau menyerahkan uang kepada persekutuan, kita masih sampai sini dulu. Nah, kemudian Nyonya Ita mempunyai uang dan dia setorkan ke dalam persekutuan sebesar modal minusnya. Nah, sekarang kas kita bertambah. Ini asumsinya. Kemudian Ita menyetorkan modalnya. Kita lihat saldo sekarang. Saldo kas kita 1.304.335. Modal Rifki masih ada 465 sekian. Modal Mita masih ada 835 sekian. Modal Ita 0. Ya. Setelah ini kita bayarkan lagi kepada anggota yang masih mempunyai saldo modalnya. Karena kita punya kas 1,3, kita bagikan kepada Tuan Riki dan Nona Mita. Sekarang saldonya 0, berarti proses likuidasi sudah selesai. Ini untuk kasus salah satu anggota bersaldo minus. Sekarang kita masuk ke penjurnalannya. Sama ya cara menjurnalnya. Pertama, pada saat kita melakukan proses realisasi dengan cara menjual aktiva selain kas sebesar 5 juta. Modal Rifki berkurang, modal Mita berkurang, modal Ita berkurang sesuai dengan perhitungan tadi. Aktiva lain-lain berkurang sebesar 61.907.000. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membayar hutang dagang. Hutang dagang debit, kreditnya kas. Kemudian selanjutnya mencatat pembayaran kepada anggota. Hutang kepada Mita dibayar, modal Tuan Riki, modal Nona Mita, dan kas berkurang 10 juta. Tadi ada penyetoran uang tunai dari Nyonya Ita sebagai modal, kita jurnal lagi. Kas bertambah, modal Nyonya Ita bertambah. Setelah itu terakhir adalah pembayaran kepada anggota yang masih mempunyai saldo modal, yaitu Tuan Riki dan Nona Mita. Kasnya berkurang. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan dapat menyelesaikan proses likuidasi perusahaan secara langsung, baik ya untuk perusahaan yang saldo modalnya masih plus, ataupun untuk anggota-anggota yang salah satu atau lebih anggota persekutuannya mempunyai saldo minus dengan menggunakan tabel bantuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.